Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan penyuluh se-Indonesia, alhamdulillah dan terima kasih telah hadir pada channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kawan-kawan penyuluh semuanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang poin yang ke-24, yaitu hafalan hadis. Ini termasuk dalam kompetensi khusus seleksi kompetensi teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, menghafal hadis tidaklah seperti menghafal rumus matematika, kimia ataupun bidang ilmu keduniaan lainnya, melainkan menghafal hadis memiliki cara yang telah dijelaskan oleh para ulama hadis terdahulu maupun oleh ulama kontemporer. Cara menghafal hadis dibedakan dengan menghafal disiplin ilmu lainnya disebabkan kemuliaan yang ada pada ilmu ini, karena hadis ini berasal dari langit yang ketujuh. Ini dalam tanda petik yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Salah satu metode yang dapat membantu menghafal hadis dengan mudah adalah A. Menghafal setiap hadis dalam satu kali duduk. B. Membaca hadis tanpa memahami maknanya. C. Menggunakan metode pengulangan secara teratur. D. Menghafal hadis hanya saat sedang berdoa. E. Meninggalkan pengulangan dan langsung melupakan. Salah satu metode yang dapat membantu menghafal hadis. Apakah menghafal setiap hadis dalam sekali duduk? Apakah membaca hadis tanpa memahami makna? Apakah menggunakan metode pengulangan secara teratur? Apakah menghafal hadis hanya saat berdoa? Kemudian meninggalkan pengulangan dan langsung melupakan? Tentu jawaban yang tepat adalah C. Pengulangan secara teratur adalah metode efektif untuk memperkuat hafalan hadis agar dapat mengingat dan memahami isi hadis dengan baik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Menggunakan metode pengulangan secara teratur. Soal yang kedua, langsung kawan-kawan penyuluh, Bapak Ibu, membaca poin intinya. A. Menghafal sebanyak mungkin hadis tanpa memperhatikan kualitasnya. B. Menghafal hadis hanya dari satu sumber. C. Memahami makna dan konteks hadis sebelum menghafalnya. D. Menghafal hadis secara acak tanpa berurutan. E. Hanya menghafal hadis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca soalnya. Orang yang telah berpengalaman dalam menghafal hadis mengatakan bahwa waktu yang paling baik dalam menghafal adalah waktu malam, subuh, dan mereka mengkhususkan waktu menghafal pada akhir malam, yaitu pada waktu sahur dengan syarat dia telah tidur pada awal waktu malam. Dalam upaya menghafal hadis, penting untuk mana? Apakah menghafal sebanyak-banyaknya? Apakah menghafal hadis hanya dari satu sumber? Apakah memahami makna dan konteks hadis sebelum menghafalnya? Apakah menghafal hadis secara acak? Hanya menghafal hadis yang sering digunakan saja? Ya, tentu tanpa kita baca soal pun sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah C. Menghafal hadis bukan hanya sekedar mengingat, tapi juga penting untuk memahami makna dan konteks hadis agar bisa mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan.
Soal yang ketiga, langsung baca jawabannya ya. A. Memperoleh kedudukan tinggi di dunia. B. Mendapatkan pahala yang besar di akhirat. C. Menjadi orang yang terkenal. D. Mengubah hukum syariat. E. Menjadi pengajar hadis. Kira-kira apa poin inti yang akan ditanyakan? Soal nomor 3. Masa muda adalah masa keemasan untuk menuntut ilmu dan menghafalkannya. Salah satu perkataan Hasan Al-Basri yang cukup populer, menuntut ilmu hadis tatkala kecil bagaikan mengukir di atas batu. Yaitu ketika seorang mengukir di atas batu, maka ukirannya itu akan terus menempel dan lama hilang. Berbeda dengan ketika ia menghafal hadis dalam keadaan umur sudah tua. Sebagaimana dipermisalkan, menuntut ilmu dikala tua bagaikan mengukir di sungai. Tentu orang yang mengukir di sungai akan sangat cepat hilang. Salah satu manfaat utama dari menghafal hadis adalah A. Memperoleh kedudukan tinggi. B. Mendapatkan pahala yang besar di akhirat. C. Menjadi orang yang terkenal. D. Mengubah hukum syariat. E. Menjadi pengajar hadis. Tentu tujuan utama kita adalah B. Menghafal hadis dengan niat yang ikhlas dapat mendatangkan pahala yang besar di akhirat serta memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran Islam. Maka jawabannya adalah B. Soal yang keempat, langsung dibaca jawabannya. A. Tadabbur. B. Tadarus. C. Murajaah. D. Tilawah. E. Iqra'. Ibnul Jauzi mengatakan, metode untuk memperkuat hafalan dengan banyak mengulang. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam hal menguatkan hafalan. Ada orang yang hafalannya kuat dengan sedikit mengulang. Ada pula orang yang belum hafal sampai dia memperbanyak pengulangan. Dahulu, Abu Ishaq Asy-Syaradi mengulang pelajaran sampai 100 kali. Hafalan hadis yang dilakukan dengan cara mendengarkan cara berulang disebut A. Tadabbur. B. Tadarus. C. Murajaah. D. Tilawah. E. Iqra'. Maka jawaban yang tepat adalah C. Murajaah. Adalah cara pengulangan hafalan secara berkala untuk memperkuat ingatan yang penting dalam menjaga hafalan hadis tetap terjaga. Jadi yang hafalan hadis yang dilakukan dengan cara mendengarkan secara berulang-ulang disebut dengan murajaah. Menghafal hadis adalah bagian integral dari studi Islam yang mendalam. Bagi banyak orang, menghafal hadis mungkin terasa menantang. Tetapi dengan strategi yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkuat hafalan hadis adalah A. Mengulang hafalan hanya sekali sehari. B. Menghafal dengan suara keras. C. Membaca hadis dengan memahami teks dan maknanya. D. Menghafal tanpa membaca teks hadis. E. Menghafal hadis tanpa mempelajari riwayatnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkuat hafalan hadis adalah C. Menghafal dengan membaca dan memahami teks serta makna hadis akan lebih memperkuat daya ingat dan membantu dalam mengaplikasikan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawaban yang tepat, salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperkuat hafalan hadis adalah membaca hadis dengan memahami teks dan maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi para kawan penyuluh semua dan insya-Allah diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar yang yakin, mudah-mudahan mudah nanti waktu menjawab soal. Insya-Allah akan mendapatkan NIM pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Di mana ada kesalahan, kesilapan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.